Halo Cerita, Iya, selamat malam. Gimana malam dah? Cerita. Happy cuan. Happy cuan tapi hari ini lemes karena marketnya Lemes. sepi. Iya, sepi Ci ya. 10 T aja nggak kena ya. Ini Nggak udah kena. 2 minggu, 3 minggu ya kayak gini terus Iya, Ci. benar, benar. Uh-uh. Saya perlu Tapi Daniel. kebalik cerita. Saya butuh cerita. Kami butuh cerita. Perlu Daniel yang bikin semangat karena Daniel kan mau marketnya seneng, mau marketnya sepi, selalu bahagia, glowing. Jadi kita agak Harus. terinspirasi untuk semangat. Thank you cerita. Thank you banget. Thank you banget. Jadi kita saling menguatkan ya Ci ya di Benar, kala benar, pasar benar. lagi lesu ya. Harus. Kalau nggak nanti bingung kita. Pasarnya nih Iya, bener-bener iya. sepi. Saking sepinya tuh aku sampai mau ngapain ya? Udah main TikTok aja deh. TikToknya juga cuman kayak bikin filter. Abis ini jalan-jalan kemana ya gitu loh. Wah, mantap, mantap. Mantap cerita. Wah, ya, Tapi ya sering benar juga sih, bingung ada gitu. benernya juga. Kalau tidak bisa investasi pasar modal, kita investasi diri dulu ya, healing-healing dulu ya, Iya. Ci ya. Healing, nyantai. Iya, supaya semakin glowing tentunya. Iya, Oke, pasti. oke. Wah, ini ada banyak banget nih yang udah nyapa cerita gitu ya. Pada malam hari ini pasti udah pada kangen ya untuk nanya-nanya ke cerita tentang IHSG Iya, gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang sektor properti gitu ya. iya. Seperti apa pergerakannya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh ya, Ci, saya mau Mm, ingatkan ke teman-teman semua yang belum bertransaksi dengan mm. aplikasi Spot, jangan lupa joinnya di ifom.sukorsekuritas.com. Nah, ini ada yang bilang mending beli Adele Jewelry. Kayaknya ada yang ngegap cerita kemarin nih beli itu Oh, ya, beli diamond ya. aduh. Iya nih, mana kemarin abis ditawarin untuk fashion show, terus dapat lagi voucher 5 juta. Waduh, Aduh, mesti belanja lagi. mantap banget. Mantap banget. Mesti Nah tuh belanja sama lagi. cerita tuh selalu cuan ya, cuan troopers ya. Makanya kudu nanya ya. Jangan lupa Ya. pertanyaannya di kolom question and answer. Jangan lupa ya kita akan bahas lebih dalam tentang stimulus di sektor properti ya. Mm-mm. Sejauh mana bisa mendongkrak emiten-emiten properti karena kan cerita pernah bilang ada kuda hitam gitu ya di Iya, sektor properti di akhir tahun. Apakah masih iya. demikian gitu cerita sektor properti? Masih ada nggak nih kuda hitamnya atau Pasti. kuda hitamnya udah capek? Nah, nanti kita akan membahas, Iya. mungkin kali ini kita lebih beda daripada sebelumnya. Kalau sebelum kan kita semua sektor kita kupas. Mungkin kali ini Mm-mm. kita lebih banyak ngupas tentang sektor properti. Nah, ini ada beberapa katalis, ada juga Mm-mm. beberapa kayak potensi kayak ini mungkin hal-hal yang akan menahan kenaikan, tapi setelah ini Mm-mm. selesai, maka ini akan loncat dan kita akan ulas juga beberapa saham dari di sektor ini yang menarik gitu loh. Mm-mm. Lagi Baik, patah baik, hati, baik, siapa baik. yang patah Iya, hati? siapa yang patah hati? Aduh, kayaknya Gak gue apa-apa. tahu deh. Gak apa-apa Ci, kan yang penting cuan terus Iya, gitu. Jadi nggak iya, iya. apa-apa ditambel gitu Kayaknya, ya. Buat teman-teman kayaknya tahu deh. Kayak Romeo and Juliet. Buat teman-teman cuan troopers juga yang lagi patah hati, kudu nanya hari ini ke Cirita ya, supaya hatinya Nah, bisa ditambal pakai cuan iya. tentunya, atau Kalau mungkin udah dengan cuan, kan uh, glowing. The glowing nggak iya, usah dicari, banyak yang nyari kok. iya, amin. Udah Oke, jingkrak. oke. Kuda jingkrak. Iya, dari kuda hitam jadi kuda Iya, jingkrak ya, Ci. Ya, tadi iya, udah jingkrak. banyak yang nge-request juga soalnya, Ci, Mm-mm. tentang sektor properti ini tolong dikupas tuntas katanya. Iya. Waduh, akan mendalam ini ya. Oh, Tapi dalam. boleh boleh nggak kita bahas dari kan top down nih ceritanya Ci, top down analisis gitu ya. Properti dalam negeri ini kan pasti juga bergantung dengan yang namanya suku bunga. Iya, Sedangkan suku bunga ini dimainkan banget gitu Ci dengan The benar. Fed. Akhirnya semua bank sentral itu Mm. mengikuti. Nah, tone-nya sekarang The Fed mempertahankan suku bunga gitu. Apakah ini akan berpengaruh besar gitu ke pasar domestik kita? Nah, sampai di Iya, situ dulu, Ci. Pertanyaannya sampai di situ dulu. iya, ya pastilah. Kan Mhm. kalau dia menahan laju suku bunga, yang orang takutkan kalau dia naikin.
Karena kalau dia naikin berarti kan ya biaya biaya ekspansi, biaya untuk pertumbuhan juga akan jadi makin mahal. Jadi kalau dia udah bertahan dulu deh flat, nah sekarang kan sekitar 5,33 ya. Jadi dia akan stabil dulu. Katanya kalau nggak salah sekitar Mei ya, kemungkinan Mei suku bunganya akan mulai turun ya. Jadi kalau misalnya Amerika udah mulai turun, biasanya negara-negara regional juga akan ngikut nih ke bawah atau akan ikut turun juga. Nah, itu juga menjadi salah satu katalis untuk sektor properti ini. Tapi di luar itu, kalau kan kita berbicara kalau itu turun, jadi itu will be another catalyst in the next future. Mungkin nggak dalam tahun ini ya, mungkin tahun depan. Tapi in the near future sendiri, untuk sektor properti sendiri, ini udah disiapkan oleh pemerintah beberapa insentif-insentif yang diharapkan bisa ngeboost sektor ini. Kenapa diharapkan sektor ini kayak dititik beratkan ya? Karena historically, jika ekonomi kita menunjukkan pemulihan, biasanya yang paling pertama tumbuh adalah sektor properti. Jadi biasa kalau ekonominya pulih, umumnya itu kayak propertinya tuh gerak dulu. Jadi karena dilihat sektor ini masih punya ruang tumbuh, maka pemerintah memberikan beberapa insentif walaupun suku bunganya sendiri saat ini belum turun. Tapi yang kemarin diberikan satu kayak insentif bebas PPN dan perpanjangan loan to value. Jadi katalis pendorong sektor properti saat ini ya, kita kan belum bisa ngomong suku bunga karena kan suku bunganya belum turun. Tapi yang saat ini bebas PPN dari pemerintah dan BI juga memperbesar atau memperpanjang loan to value sebesar 100%. Jadi insentif pajak PPN itu ditanggung oleh pemerintah atau disingkat DTP untuk pembelian rumah. Jadi mulai bulan ini, November 2023 sampai Juni 2024, pemerintah akan menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah komersil yang baru harganya di bawah 2M. Jadi misalnya Daniel beli rumah di bawah 2M, PPN-nya tuh free, lumayan loh, itu lumayan banget. Nah, tapi ini juga baru akhirnya diperpanjang lagi nih atau diperluas lagi PPN-nya antara rumah 2 sampai 5 miliar. Tapi tetap ada ketentuan khusus. Jadi antara rumah 2 sampai 5 miliar itu PPN-nya dikasih insentif, tapi caranya cuma dikurangin. Misalnya beli rumah 5, dikurangin dulu 2, yang 2-nya free, sisanya 3-nya itu bayar. Jadi itu kayak PPN-nya itu kan dikasih nanti habis, tapi setelah itu selesai pun Juli 2024 kebijakan ini masih berlanjut, cuman dikurangin. Jadi yang tadinya 100% nanti jadi 50%, free-nya nggak 100% lagi, jadi 50%. Kemudian loan to value atau financing to value juga pembiayaan properti itu maksimum 100% hingga 31 Desember 2024. Jadi kita dimungkinkan untuk membeli rumah DP-nya atau bebas down payment untuk manfaatkan fasilitas KPR ini. Jadi ini kan yang untuk beberapa insentif. Terus ada juga nih buat warga negara asing yang kemarin sempat diberikan oleh pemerintah, memudahkan untuk WNA untuk membeli properti di tanah air kita. Jadi relaksasi regulasi. Jadi diharapkan sektor properti ini tumbuh bukan cuma didorong oleh konsumsi dalam negeri, yaitu orang-orang lokal, tapi juga diharapkan dari warga negara asing. Jadi menurut keputusan menteri itu, orang asing itu bisa membeli apartemen minimal 3 miliar di Jakarta, terus di Bali, kayak Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI itu, jadi gini, kalau untuk rumah itu bisa sampai 5M, kalau apartemen itu 3M. Jadi ini diharapkan nih bisa bangkit nih dari orang asing juga yang pada beli. Jadi kebijakan ini dikeluarkan jadi bisa orang asing membeli rumah ini kan buat tambah energi tambahan ya, biar sektor properti itu kita bisa lebih bergairah lah, karena
udah dikasih relaksasi kayak gini. Makanya kemarin sampai ada satu emiten properti APLN itu menggelar private gathering. Jadi dia tuh ngumpulin orang asing semua, ayo kumpul, kita mau kasih paparan atau menjelaskan bagaimana skema untuk membelikan properti di Indonesia yang dipermudah saat ini. Jadi dia kumpulin tuh bule-bule lah, warga negara luar lah, pokoknya biar pada tertarik gitu loh untuk investasi atau untuk punya rumah di sini, bisa miliki rumah landed house atau apartemen. Jadi cuman perlu sangat gampang ya kalau ini cuman pakai visa ya visa, paspor, izin tinggal, habis itu WNA pakai berkas permohonan, akte jual beli, bukti perpajakan, Kementerian BPN udah balik nama, udah gitu doang. Jadi segitu mudahnya dipermudah lah ya untuk orang asing ini. Dan tapi ini kan beberapa yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Tapi yang perlu kita tahu ya sampai saat ini sebenarnya penjualan ini masih terkontraksi karena kontraksi ini kita bisa rasakan masih sekitar penjualan rumah residensial itu terkontraksi sekitar 6,5%. Jadi memang belum pulih sih. Ya mungkin karena beberapa faktor kita juga kan mau masuk pilpres. Jadi walaupun kita lihat ya kalau di tahun 2014 dan 2019 pada saat pilpres itu revenue dari sejumlah developer itu cenderung menurun. Memang kalau tahun politik itu korelasinya tuh sangat kuat. Biasanya orang akan wait and see dulu nih, gimana sih nanti calon presiden ini kayaknya lagi rame-rame, lagi kampanye, kayaknya gue takut deh belanja rumah, nanti aja deh takut kenapa-napa gitu kan. Itu umum banget terjadi. Jadi memang properti ini boleh kita bilang kita boleh beli dulu sekarang atau setelah tahun depan tapi biasanya sih turun-turun tuh sekitar November sih. Sekitar Januari biasanya sektor yang properti konstruksi itu seringkali rally. Tapi emang tadi kita balik lagi ke pilpres. Memang biasanya kalau mendekati kampanye itu umum sekali turun. Tapi abis itu biasanya udah ngebut nih. Setelah udah ketemu dapet calon presidennya, biasa orang udah mulai invest lagi. Jadi itu mungkin setelah pilpres sektor ini juga akan lebih membaik lagi. Dan ada juga katalis berikutnya yang kita nggak boleh lupa bahwa kita tuh lagi bangun di IKN. IKN itu banyak sekali investasi yang diminati oleh investor di ibu kota. IKN adalah sektor properti, terutama perumahan. Jadi banyak banget investor-investor yang masuk dan mereka memang menaruh keinginan untuk berinvestasi di sektor properti karena begitu IKN itu nanti pindah ke sana pasti kan di daerah sana kan sangat berkembang dong. Jadi potensi untuk bikin rumah untuk orang yang mungkin tinggal di sana pada pindah dari Jakarta pindah ke sana itu kan bawa keluarga atau apa jadi diusahakan untuk bangun sebagus mungkin deh. Jadi banyak banget yang tertarik untuk bangun di sana. Jadi beberapa negara pun udah mengungkapkan ketertarikan mereka untuk invest di IKN. Yaitu ada Singapura, ada Jepang, ada Malaysia, ada China, Korea. Dan ini beberapa negara pun mengutarakan tertarik banget untuk invest di properti juga. Dan seperti kita tahu kan beberapa properti developer udah masuk juga ke IKN kan. Ya mungkin itu beberapa katalis yang dalam waktu dekat ini bisa kita perhatikan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk suku bunga yang akan turun, tapi itu tahun depan ya, kemungkinan tahun depan. Dan kenapa ini belum bergerak lancar ya karena ada pilpres itu. Mungkin itu dulu untuk yang beberapa katalis yang menarik untuk ini. Sebelum kita masuk ke saham-sahamnya atau emiten-emitennya. Emiten-emitennya, ya oke, menarik ya. Tolong di note ya oleh teman-teman Cuan Troopers, ini ada banyak sekali katalis yang udah diberikan oleh dan sudah dijelaskan oleh Cirita gitu, dan juga jangan lupa teman-teman Cuan Troopers pertanyaannya masukin ke kolom question and answer dong gitu ya supaya nanti kita bisa jawab. Ini juga banyak komen-komen menarik. Ada komen yang paling terakhir ini katanya nggak ada host lain ya.
Ini sering, ini si Romero Andre ini tiap kali Siapa sih? saya IG live, gak tahu, tiap kali saya IG live komennya selalu kayak gini. Boleh Kasihan boleh ya. minta ganti komen lain nggak? Ya udah, ntar Iya, aku ganti, ada cerita. Nah, kita gantian, Ci, kita aku gantian. nanya Dana kan jadi aku hostnya. Ini host lainnya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Cerita, kalau kita lagi ngomong-ngomong tentang sektor properti Mm-mm. gitu ya, tadi kan ada katalisnya udah ada banyak yang dijelasin dan juga yang menarik itu adalah berkaitan dengan indeks properti residensial yang sepertinya masih belum bertumbuh Iya. gitu ya. Nah, ini biasanya translasinya itu ya dari dikasih stimulus sampai kemudian ada efeknya itu ke industri properti beneran itu kira-kira berapa lama ya, Ci ya? Oh, itu bisa, Heeh, karena kan properti itu biasa pencatatannya heeh. delay. Jadi Iya, misalnya dia transaksi sekarang, heeh. kan baru translate-nya nanti kan setelah tutup buku, setelah itu komplit. Jadi biasanya mungkin mungkin tahun depan sih, makanya aku bilang baru kelihatan ya sektor properti ini akan kelihatan marketing salesnya mungkin ada kenaikan, terus Mm-mm. mungkin juga toh memang ini udah di penghujung tahun ya, jadi memang banyak juga nih kayak aku lihat developer yang belum mencapai targetnya juga banyak gitu loh. Banyaknya kalau dulu kan waktu COVID itu malah terjadi kenaikan. Jadi mereka banyak revise up. Yang kali ini aku belum ngelihat ada yang revise up deh. Walaupun banyak yang di atas ekspektasi juga penjualannya. Tapi Mm-mm. semua kebijakan-kebijakan ini mungkin dampaknya baru akan terasa di tahun depan. Hmm. Oke, oke, oke. Di tahun depan ya ini yang perlu diperhatikan. Berarti ada translasi, apa namanya, nggak langsung seketika ya, begitu dikasih bulan ini, Iya, bulan depan langsung terefleksi gitu iya, ya. Nah, namun demikian ya kita tetap menanti, kita tetap nunggu gitu, karena yang dikasih ini adalah properti yang 2 sampai 5 M gitu iya. ya, di mana masyarakat kelas menengah ini banyak yang ngambil ya. Ci ya, Itu jadi justru yang diharapkan rame. tentu ini bisa memutar. Heeh. Yang rame Iya, justru iya, iya. yang masih berjalan adalah properti yang rata-rata sekitar 2 bio ke bawah itu lebih rame. Ini Oke, udah oke, oke. dikasih Iya. bebas uang muka, justru dikasih Heeh. loan to value-nya itu bebas uang muka sampai tahun depan Desember 2024. Jadi Oke, bebas memang uang ada muka, beberapa bebas PPN juga ya. PPN kan 11% ya, Ci iya, ya, kalau nggak salah ya. PPN-nya Iya. dibebaskan. Heeh. Oke, oke, oke. Nah, kalau andaikan nih, Ci, kita ngomong sedikit ke suku Mhm, bunga, soalnya ada yang singgung tentang suku bunga. Tahun depan katanya di kuartal pertama ada tone Bank Indonesia mau menurunkan suku bunga mhm, gitu ya. Karena The Fed mhm. juga tone-nya udah akan lebih dovish gitu di tahun Iya, depan. Nah, apakah artinya kita jangan beli properti dulu sekarang gitu? Ya udah kita tunggu aja ke nanti apa ke tahun depan turun suku bunganya, ya udah baru kita beli gitu, baru kita nyicil. Nanti takutnya naik dong. Kan Hmm, ini gini, kita kan nggak hmm, nutup kemungkinan hmm, juga karena kan US dollar ini terus istilahnya saat ini kan masih lumayan bertahan di atas. Jadi untuk pembangunan rumah itu kan kita juga pakai banyak bahan-bahan yang nggak lepas dari barang-barang import atau misal juga kayak besi, besi gitu kan pasti dia akan relate sama kurs mata uang. Tapi kalau misalnya mau nunggu, ya nggak tahu sih. Mungkin ada orang juga yang bersedia nunggu. Kalau aku sih lebih kalau memang dananya udah ada, nggak aku nggak nunggu lagi.